Oke, ketemu lagi di Jawara Podcast. Podcast yang membahas tentang jamu herbal dari berbagai sisi, jamu herbal, jamu keren. Sobat herbal, kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat ganteng, sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang kesehatan, dan sekarang punya jabatan khusus, kayak pasukan khusus. Jadi direktur di salah satu klinik di Cilacap. Selamat datang Mas Alfif. Selamat datang. Iya, ketemu di podcast Jawara Podcast. Sehat jenengan? Alhamdulillah sehat. Oke, Salam gimana? sehat buat sobat herbal semua. Mantap. Gimana PKU-nya? Alhamdulillah PKU masih terus eksis di masyarakat, masih tetap dipercaya Padahal saingannya penuh banyak oleh ya? masyarakat. Saingannya banyak, sebelahnya sebuah rumah sakit yang swasta yang sangat besar. Besar. Nggih. Alhamdulillah karena kita termasuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS, kepesertaan juga semakin meningkat. Kita Mantap. hampir tembus 5.000 Wah, kepesertaan. luar biasa. Gitu. Oke, di klinik yang jenengan kelola itu udah mulai masuk jamu herbal? Sudah karena di klinik PKU itu memang kita membuka ruang bagi konsumen atau pasien kalau ada kritik, saran ataupun perbaikan ataupun apa, itu memang lewat saran itu. Ada yang langsung lewat kotak saran, Mhm. kemudian ada juga HP ke pimpinan, terutama bisa juga kemudian di situ. Jadi ketika ada keinginan masyarakat tentang apa sih produk layanan apa yang di ingin yang ingin disediakan oleh PKU, masyarakat yang inginkan di PKU itu memang lewat Lewat layanan lewat itu? layanan itu, kemudian memang di situ banyak yang masyarakat yang bertanya ketika berobat, kemudian ada di situ kan ada pelayanan prolanis, ada misalnya hipertensi dengan yang tidak dengan obat Mhm. yang sudah rutin, kemudian kok tidak turun-turun dan di situ masyarakat sering bertanya, "Pak, gimana kalau dengan jamu ini, dengan tumbuhan ini," itu begitu. Jadi memang di situ kita mulai berpikir, bagaimana sih kalau kita menyediakan di situ salah satu ruangan di pojok itu untuk ada produk herbal tapi yang betul-betul sudah Oh, aman memang gitu. awalnya ada permintaan Betul, dari masyarakat gitu ya ada untuk permintaan seperti itu, konsultasi ketika masyarakat ya memang mungkin Mas Hadi ketahui, sampang merupakan dari dulu cara basic tradisional, ya, obat obat tradisional ya, tradisional jamu awal tradisional jamu ya? tradisional yang juga awalnya dari sekitar Sampang dan Kroya, Mhm. nggih. Jadi banyak masyarakat yang bertanya, "Produk ini aman enggak? Ini aman enggak?" Begitu. Jadi sekalian aja buat tempat Ya, jadi konsultasi gitu kita ya? buat konsultasi, kemudian kita lihat kalau kita kan mengacunya kalau memang sudah ada izin edar dari POM, ada apa, ya Mmm, apa salahnya kita sediakan dan di regulasi yang ada memang di fasilitas kesehatan tingkat pertama nggih, kayak kayak di puskesmas itu juga sudah ada kesehatan tradisionalnya nggih, oh ada ya? sudah ada. Kalau di Dinkes itu juga ada kasihnya. Jadi kasih Yankes Oh, dan kesehatan tradisional itu oh kan gitu. ada dibina supaya di pelayanan di FKTP tingkat pertama itu juga ada apa, untuk pelayanan-pelayanan tradisional. Artinya Jadi FKTP tingkat pertama itu kayak kayak betul, puskesmas gitu, klinik puskesmas, rawat jalan gitu klinik ya? rawat jalan begitu, supaya ada di situ pilihan masyarakat untuk menggunakan produk-produk herbal begitu. Berarti memang ada regulasi yang memungkinkan jamu Ada, tradisional yang ya, sudah ada izin edar gitu ya? ya, yang penting sudah ada izin edar, sudah ada nopo, uji klinisnya dan itu Mmm, sudah masuk mungkin di formularium di kesehatan. Jadi mungkin kalau dokter ketika meresepkan nggih tentang misalnya ketika batuk, pilek, kemudian dari dokter itu meresepkan nggih, ada misalnya menggunakan kunir atau mhm, jahe, itu ada takarannya, dan itu diresepkan, kemudian apotekernya itu meramu mhm. dan pasiennya mengingat itu ya memang Bentar boleh bentar, begitu. tadi disebut formularium, Ya, itu apa maksudnya? ya itu ya mungkin yang lebih detail tahu betul memang dari apoteker memang Mhm, kalau produk-produk yang sudah
masuk di formulir itu yang sudah ditetapkan mungkin ada izin edarnya dari POM dan Kemenkes lah, itu memang yang boleh untuk diresapkan oleh seorang dokter untuk bisa memasukkan seperti itu. Oh gitu ya. Iya Jadi memang ada, eee, guideline atau pedoman dari Kementerian Kesehatan kalau misalnya obat A, kalau misalnya pakai jamu tradisional kandungannya harus A, B, C, D gitu iya ya. iya iya, Misalnya kalau misalnya pusing maka jamu yang dipakai itu harus mengandung iya bahan misalnya katakanlah kencur misalnya iya misalnya iya, misalnya saja kayak gitu ya? betul. Oh, oke berarti syarat pertama untuk bisa masuk ke klinik itu jamu herbal harus Ya pertama BPOM? ada harus wajib itu, ada BPOM, mungkin udah ada uji klinisnya dan uji edarnya begitu, Nggak bisa ditawar? nggak bisa ditawar, gitu. Oke, Kecuali memang di klinik itu apa itu tidak berbentuk produk, itu bisa Mas. maksudnya Misalnya gimana? misalnya ketika dokter meresepkan, oh ini ditambahi misalnya ketika batuk nggak sembuh-sembuh, Mhm. kemudian ada klinik yang sudah ada SOP-nya misalnya tambahi dengan jeruk nipis sekian, tambah madu sekian, Oh, diperas kemudian itu lah nanti yang meramu itu memang seorang apoteker, apoteker ya? gitu. Jadi tidak bisa sembarangan? Tidak bisa sembarangan gitu, Oh. harus Tapi itu apoteker yang itu kliniknya juga harus punya izin khusus atau enggak untuk bisa melakukan itu? Atau mungkin enggak dokternya? enggak, kalau di yang masih berbentuk seperti itu tidak, memang bisa untuk klinik itu merasakan seperti itu. Oh, Misalnya di situ, oh ini apa, ditambahi dengan jahe, diperas sekian-sekian itu boleh boleh ya? boleh, Heeh. Asal itu atas izin dokter? betul. Nanti Oh. yang meramu dan yang menerangkan ke pasien itu juga apotekernya. Artinya memang jamu tradisional sekarang itu sudah terakomodir oleh peraturan Betul, Menteri sudah Kesehatan ya? iya sudah ada, Mhm iya. mhm, ada ya? Itu di Permenkesnya juga ada. Mhm. Nah kalau di klinik jenengan itu mulai dari kapan? Katakanlah ada jamu herbal itu? Kita memang kita menyerap dari apa, keinginan masyarakat itu sudah hampir 8 tahun yang lalu Wuh gitu. 8 tahun yang Ya lalu ya? ya kita juga di sini ada ruangan khusus untuk yang Eee, membutuhkan tentang bekam juga, di samping oh jamu gitu. tradisional Artinya itu. ada Ya bukan hanya jamu tapi iya pola pengobatan tradisional iya, lain? bekam kita juga melayani di situ ataupun di panggilan, dengan di klinik itu juga sterilisasi dan lain-lainnya akan lebih terjamin. Mhm. Oke, tadi syarat utama adanya BPOM, tidak bisa ditawar. Betul. Akhirnya jenengan tempat Anda itu mulai ya, katakanlah mulai dari 8 tahun yang lalu ketika memang jamu tradisional ini sudah izin edar dari BPOM. Nah, ditambah lagi regulasinya sudah ada. Sudah ada. Nah, sekarang gini, ketika itu memang ada permintaan dari masyarakat, ketika tempat Anda buka itu, gimana reaksi dari, pasien yang datang ke klinik? Ya alhamdulillah, yang penting ketika pasien itu memilih dengan produk herbal gitu, produk herbal, ya banyak yang merasa cocok gitu. Kemudian mereka juga konsultasi dengan dokter, antara efek samping obat apa, kimia dan herbal ini juga diterangkan dengan baik dan masyarakat menyambut dengan baik. Mmm, artinya tetap peran seorang dokter itu nggak bisa ditinggalkan Iya betul, dalam proses misalnya katakanlah, si pasien ini meminta advice atau mungkin saran dari dokter, "Saya pengen yang herbal." Itu nggak bisa dia milih sendiri gitu ya? tidak bisa, tetap kalau klinik kita punya SOP, memang Mhm. itu ada apa, sudah harus ada dari pemeriksaan dari dokter tentang efek samping dan lain-lainnya. Ataupun kalau memang itu dari pasien membawa, sudah periksa kemudian dia cocok membeli sendiri dengan produk herbal itu, ya tanpa harus ada resep ya kita berikan. Artinya memang tetap ya, kalaupun punten misalnya saya datang ke klinik Anda itu, Mhm, saya sudah bawa contoh jamu mmm, misalnya, "Pak, dokter saya boleh pakai ini nggak?" Boleh nggak yang kayak gitu? boleh Boleh ya? boleh, Artinya dokter akan memberikan gambaran, "Ini efek sampingnya ini kandungannya ini nih," kayak gitu? betul. Nanti Oh, yang menjelaskan pemberiannya memang apoteker, tentang mhm, cara pemakaiannya, tentang cara minumnya begitu. oh gitu. Nah, sekarang udah 8 tahun, gimana, perkembangan
pola pengobatan herbal di klinik Anda itu seperti apa sekarang? Ya karena masyarakat kalau untuk pengobatan herbalnya cukup cukup bagus nih diterima oleh masyarakat karena ya untuk menjawablah masyarakat banyak sekali yang menggunakan apa, dia mencari apa ya, Alternatif ya, alternatif alternatif. ketika dia berobat terus minum obat terus dan mungkin Mmm, dengan herbal ya mungkin qadarullah ini dari tolongan Allah dia bisa sembuh dan mungkin kadang hipertensinya terkendali, dia cocok dengan herbal ya kita berikan dengan artinya herbal. memang sudah mulai menunjukkan Iya, hasil-hasilnya ya? iya, tanpa kita kita mensampingkan harus konsultasi dengan dokter, dengan hasil laboratorium dan lain-lainnya, gitu. Oke, sobat herbal perlu saya tegaskan lagi di sini, bahwa jamu herbal yang memang bisa masuk ke klinik dan bisa sangat mungkin menjadi saran dari seorang tenaga medis adalah satu syarat utamanya adalah ada izin edar dari Badan POM, Betul. ya seperti itu. Nah gini Mas Afif, sudah 8 tahun kepercayaan masyarakat, jenengan masih ini enggak keinginan untuk tidak hanya sekedar memberikan apa, layanan mungkin konsultasi saja, mungkin ada gambaran nggak misalnya klinik yang Anda kelola ini suatu saat bisa bahkan secara rutin ya meresepkan jamu herbal gitu ke pasien-pasien yang datang? Keinginan itu selalu ada, Mas, makanya kita juga menyediakan ruangan khusus kayak semacam poli nanti Mas Haryadi barangkali tindak ke Sampang jalan-jalan itu kita Undangan ya, menyediakan ya undangan. undangan, nanti ada makan sate juga. Ah, Di mantap. sana juga kita sediakan itu macam ruangan, di situ ada tempat konsultasinya, kita juga memajang produk herbal ya, yang Iya, tentunya yang sudah ada izin edarnya. Kita juga setelah itu berkembang, makanya kita juga apa, nunggu regulasi yang seperti itu. Kalau memang mmm, sudah ada regulasinya dan syarat-syarat dari produk herbal itu sudah terlengkap semua dan itu boleh dengan resepkan ya tentunya itu hal yang tidak mungkin begitu. artinya memang sudah ada data-data ya, katakanlah pasien dengan keluhan penyakit A Hmm, kecenderungannya pengobatannya medis modern gitu ya, ya, yang pasien ya seperti sebut ini saja ya Mas, kami di pasien di kami ya, memang agak banyak yang cocok ketika dia punya penyakit lambung itu menggunakan produk Abatop tapi yang cair itu. Nah, mmm, itu Abatop yang cair, yang ketika minum langsung antuk nih Bang, nah itu, langsung ya bersendawa gitu ya? bersendawa itu memang Iya, banyak sekali banyak, yang cocok gitu. mhm, Dan ketika konsultasi dengan dokter pun, dokternya tidak 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 mempermasalahkan, mempermasalahkan karena tidak ada efek sampingnya. oke. Kecuali dia punya alergi langsung minum obat itu lah. Tapi untuk beberapa penyakit tertentu memang sulit katakanlah ya untuk bisa menggunakan pengobatan alternatif, ada nggak yang seperti itu? Ya Dari pengalaman jenengan mulai menawarkan jamu herbal 8 tahun, ada nggak penyakit-penyakit tertentu yang memang sementara sulit untuk pakai kalau jamu herbal? kalau saya pengalaman tidak ada. Mhm, Jadi semua penyakit kalau dia menggunakan produk herbal ya tidak ada pantangannya sama sekali. mmm, Selama 8 tahun itu kemudian ada penyakit, kemudian kita komunikasi permintaan pasien ataupun setelah konsultasi dengan apoteker dia diberi obat herbal kemudian terjadi hal yang reaksi yang luar biasa dan itu tidak ada. mmm, ya berarti memang tetap peran tenaga medis itu dibutuhkan ya, Betul, untuk bisa mengarahkan pasien? iya, betul. Mungkin jenengan bisa ceritakan, selama 8 tahun ini, apa sih penyakit apa yang kecenderungan orang itu menggunakan herbal gitu? Ya, yang kayak yang pertama tadi yang saya sampaikan, yang pertama tentang penyakit lambung gitu, yang Lambung, mah kronis itu memang menggunakan jamu herbal Hapatop itu yang produk mmm, tapi yang produk cair itu. yang Kalau yang cair, ya itu memang banyak konsumen kami atau pasien kami yang cocok. Kemudian hipertensi juga mhm, mengonsumsi itu ya katanya mengurangi pusing, kemudian ketegangan di otot-otot leher itu juga bisa. Kemudian
Di kami juga ada yang produk teh itu loh, Mas. Ya, Oh, ya. Karena mungkin teh itu mengandung jahe merah, kemudian serai, dan ketika ada yang radang tenggorokan, kemudian batuk, bronkitis, untuk dewasa itu kalau minum itu memang lebih 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 cepat sehat gitu. Katanya lebih hangat di hangat ya. tenggorokan, mengurangi batuk begitu. Karena biasanya kecenderungan orang batuk itu kan karena faktor flu gitu ya. Iya, jadi Perlu tenggorokan yang dihangatkan. tadi nyeri ya, tadi kalau flu itu nyeri, kemudian gatel, ketika minum Teh. produk itu, teh itu memang jadi hangat begitu. Mungkin ada ini cerita menarik ketika jenengan atau teman-teman jenengan menggunakan produk teh ini? Ya, ceritanya malah saya sendiri, Mas. Dulu ya saya sendiri ketika COVID itu, Pandemi COVID kemarin ya? pandemi COVID itu menyebar, saya memang masih di menjabat sebagai di puskesmas lah nggih, pimpinan di puskesmas. Ketika itu saya memang mengkonsumsi itu nggih. Rutin ya? Ya, rutin, karena waktu itu masyarakat masih sangat fobia nggih, ketika ada kematian, hebohnya luar biasa, ketika ada yang positif luar biasa. Pagi, malam berangkat lagi ketika harus ada pemantauan ketika pemakaman. Betul. Saya memang mengkonsumsi yang teh itu. Ya. Salah satu ini ya. Ya, satu juga mungkin pikirannya tenang karena ada dopingannya hangat gitu ya. Hangat, daya tahan tubuhnya meningkat karena mengandung itu tadi jahe, kemudian serai dan lain-lainnya gitu. Yang jenengan rasakan? Ketika minum memang badan itu lebih fresh. Lebih fresh, tenggorokan juga itu. Karena memakai masker terus kemudian bergaul dengan pasien yang banyak yang positif, kemudian badan capek karena harus malam. Waktu itu memang belum banyak yang berani memakamkan, pemakaman malam-malam walaupun hujan, dan itu dan harus APD lengkap gitu ya. Jadi memang sangat menguras tenaga ya. Ya, ketika minum teh moro memang di tenggorokan dan di badan menjadi hangat. Nah, biasanya setelah proses pemakaman itu Anda pulang, katakanlah bukan sebelum pulang ya. Proses pemakaman selesai kan tentu kembali ke tempat kerja dulu. Bersih-bersih terus minum teh nih atau gimana? Iya, betul. Setelah kita lepas APD, kemudian bersih-bersih, misalkan mandi, ya memang minum itu menjadikan lebih segar. Lebih segar ya. Tidurnya juga lebih nyenyak. Oke, sobat herbal, sebagai gambaran saja, ketika seorang tenaga medis itu berhubungan dengan pasien COVID itu memang harus pakai APD lengkap ya. Betul. Mulai dari baju yang kayak astronot gitu ya, tertutup dari kepala sampai kaki, pakai masker dan pakai Google khusus ya, sarung tangan, pokoknya tertutup semua. Itu memang sangat-sangat menguras ya gitu, tenaga ini. Ya, kalau kita enggak, kasarannya kalau pakai kaos pun kaos pasti basah kuyup oleh keringat. Jadi memang ketika habis itu terus minum teh jadi kerasa seger sekali ya. Mengembalikan jalan lagi hangat dan itu lebih seger. Oke, tadi kan udah cerita tentang beberapa pasien dengan keluhan tertentu kayak misalnya kecenderungan ke obat herbal. Ada nggak cerita dari kasaran pasien yang memang sudah punten kondisinya sudah agak putus asa, terus dia tetap pengobatan medis tapi juga dengan herbal juga, ada yang seperti itu? Kalau saya kalau di klinik kami juga ada home care-nya. Oh, ada home care. Home care-nya, jadi kita juga melayani perawatan di rumah, perawatan di rumah. Itu memang kita ada pasien memang udah stroke nih, sudah 70. Wah, udah 70 memang. Waktu itu juga makannya menggunakan selang, Mas. Selang, kemudian itu memang perawatan di rumah. Perawatan di rumah ya memang perawat visit di situ, kemudian dokter juga ke situ, kemudian tapi tetap menggunakan produk herbal, tapi juga dia alternatif lain, ada akupunktur, kemudian dia rutin juga kontrol ke klinik. Ya, ke klinik juga, ke rumah sakit, ke spesialis saraf gitu. Kita juga ada, pertama di Muhammadiyah kan ada mobil lazismu itu, itu antar jemput, terus ke rumah sakit dan menggunakan produk herbal, terutama yang tadi yang saya sebutkan yang produknya cair itu.
rutin ya alhamdulillah sini dengan pengobatan yang yang komplementer tadi Iya, yang komplit ya. membandingkan pokoknya perawatan, kemudian ada produk herbal, kemudian kontrol ke dokter spesialis, alhamdulillah ada perbaikan ya. Mhm. Dari yang tadinya pakai sonde atau selang makan, kemudian sudah mulai dilepas ya. Mhm. Kemudian setelah beberapa bulan karena sudah agak bisa miring sana sini, kemudian Mhm. kateternya dilepas, Mhm. kemudian ya mulai bisa miring sini Iya. duduk, kemudian Oh, sampai ya bisa duduk akhirnya? sampai bisa duduk nggih. Sebelumnya hanya berbaring Hanya berarti? berbaring dengan sonde, kemudian dengan kateter gitu. Ya Mmm. kalau kita memang kalau di klinik ada home care, ada dokternya ke situ, memang ya boleh untuk dilakukan seperti Mhm. itu. Nah, ini dari mulai dia mengkonsumsi herbal ini sampai kemudian bisa bisa kelihatan perubahan itu Mhm. berapa lama? Ya kalau saya pantau itu memang agak cukup lama nih, Heeh. ada 6 sampai 8 bulanan nih, Oh, tapi gitu memang ya. alhamdulillah dia bisa rutin lah gitu. Mhm. Kondisi pasien sekarang? Ya alhamdulillah masih masih sehat, tapi Mhm. memang menggunakan kursi roda Oh, karena artinya usianya memang sudah sudah bisa duduk gitu ya, bisa ya lebih bisa ya bergerak udah bisa leluasa? bergerak lagi dan bisa makan sendiri, Oh, bisa makan sendiri? sudah kencing dan lain-lainnya Oh, gitu. gitu ya. Cuma untuk jalan yang mungkin masih susah? Ya masih susah. Tapi masih terus konsumsi herbal ini? Masih konsumsi gitu. Oke, Sobat Herbal, perbincangannya sangat luar biasa menarik dengan narasumber kita. Sampai tadi katanya ada yang sakit sekian tahun bisa kemudian ada banyak sekali perubahan. Nah, ini mungkin ada dari Anda ada pesan-pesan untuk masyarakat yang ingin menggunakan jamu herbal baik untuk menjaga stamina atau dalam rangka proses pengobatan itu, seperti Ya apa? Monggo. ya. Untuk sahabat herbal semua, eee, berdasarkan pengalaman kami dan saya pesan kepada sahabat herbal semua bahwa produk herbal yang aman itu memang satu, memang harus sudah terdaftar di BPOM nih, Ya, pada dan Badan POM. sudah ada uji klinisnya, kemudian ada izin edarnya dan jangan ragu-ragu untuk menggunakan jamu atau obat herbal. Tapi ya tetap itu, pokoknya intinya harus ada izin dari BPOM dan jangan menggunakan produk-produk jamu yang tidak ada dan tidak standarisasi oleh BPOM. Itu Nah, mungkin jadi yang itu saya syarat mutlak yang tidak syarat bisa mutlak, ditawar? tidak bisa ditawar. Oke, terima kasih Pak Afif, Mas Afif udah sampai bisa Sama-sama ngobrol Bang banyak di Aledi, sini, sharing sama-sama sehat dengan, terus, ya biar kita sama-sama sehat itu ya ke betul. depan. Ke depan bisa ke sini lagi main ya? Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Herbal, demikian, diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen, dan jangan lupa untuk ikuti terus podcast-podcast kita berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.